Untuk pertemuan hari ini, materi yang akan disampaikan adalah bab 3. Silahkan disiapkan bukunya untuk bab 3. Oke. Sebentar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ini ya, Undang-Undang Dasar 1945. Udah salah share. Oke. PPKN bab 3 untuk kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya, bisa dibuka bukunya halaman 63. Atau bacaannya sudah mulai di 64. Oke, hari ini kita akan membahas ini setelah di bab 1 kemarin kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Pancasila. Di bab 2 membahas tentang norma sosial. Sekarang kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Budia minta izin untuk hari ini membuat PPT-nya sambil mengetik ya, menjelaskannya sambil mengetik. Ini ya, kita kalau yang sudah punya bukunya, buku Undang-Undang Dasar, kitab Undang-Undang Dasar, nah kita akan membahas tentang sejarah dari perumusan ini, gitu ya. Apa itu Undang-Undang Dasar? Ada yang tahu? Sebelum kepada Undang-Undang Dasar, ada yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar? Undang UUD itu singkatan ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dirumuskannya atau disahkannya pada tahun 1945, sama dengan usia Indonesia sekarang, gitu ya. Nah, Budia mau tahu dulu Undang-Undang Dasar itu apa sih? Dasar adalah, kalau undang-undang itu apa? Undang-undang dulu. Undang-undang itu adalah hukum. Ya. Undang-undang adalah hukum. Jadi, misalkan kalau kamu punya buku Undang-Undang Dasar yang di rumah punya, bisa dibuka. Isinya pasal-pasal ya. Pasal 1 itu tentang apa, pasal 2 itu tentang apa. Jadi itu hukum. Sedangkan dasar berarti dasar itu ya dasar gitu ya. Jadi hukum dasar. Gitu. Nah, Undang-Undang Dasar artinya adalah hukum dasar. Kalau bahasa PPKN-nya adalah konstitusi. Ya, ada istilah baru, konstitusi atau hukum dasar. Hukum dasar atau dasar hukum sama saja ya. Hukumnya. Hukum di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti konstitusi, atau dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan bahasa Latin Constitutio. Jadi, konstitusi atau undang-undang dasar adalah hukum dasar yang mengatur sebuah negara. Jadi, artinya adalah hukum dasar dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Gitu ya.
Budi ulangi, Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 itu singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri itu berarti hukum dasar. Nah, kata lainnya adalah konstitusi. Artinya adalah hukum dasar dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Kalau negara mau berdiri harus ada yang mengatur, harus ada dasarnya. Nah, dasarnya Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling pertama adalah Pancasila, yang paling atas adalah Pancasila. Pancasila ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Jadi, 5 sila dalam Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk bisa mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Nah, sekarang ada jenis konstitusi. Jenis konstitusi ada 2. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis berarti ada bentuknya ya, ada bentuk fisiknya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berarti tertulis ya, ada bentuk fisiknya. Ini kan bentuknya. Di dalamnya ada tulisannya. Kalau hukum tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis, itu nama lainnya adalah konvensi. Bukan konveksi, bukan konversi, tapi konvensi atau hukum atau konstitusi tidak tertulis. Contohnya adalah pidato presiden dalam rapat paripurna DPR. Jadi, apa yang diungkapkan presiden itu juga sebagai hukum dasar, tetapi tidak tertulis. Pelaksanaannya juga sebenarnya harus dilaksanakan. Jadi, misalkan Pak Presiden menyuruh kita untuk memakai masker, himbauan memakai masker, kemarin ketika pidato kenegaraan pada saat 17 Agustus, itu berarti harus dipatuhi karena beliau adalah pemimpin kita. Dan itu termasuk kepada jenis konstitusi atau hukum yang tidak tertulis. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk undang-undang sendiri itu ada bagian undang-undang dasar. Yaitu 1, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh. Pembukaan itu adalah yang kalian baca saat upacara. Ada yang hafal? Kalau upacara itu pembacaan undang-undang dasar, pembacaan pembukaan ya. Karena isinya pembukaan. Kalau batang tubuh itu berisi pasal-pasal. Gitu ya. Jadi undang-undang dasar, Budiah ulangi dari awal. Undang-undang dasar adalah hukum dasar atau konstitusi, bahasa lainnya adalah hukum dasar dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Sedangkan konstitusi itu sendiri jenisnya ada 2. Yang pertama yang tertulis dan yang kedua tidak tertulis atau nama lainnya konvensi. Nah, bagian undang-undang dasar itu sendiri terdiri dari 2, yaitu pembukaan yang kalian baca saat upacara ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari Undang-Undang Dasar bagian pembukaan.
Sedangkan nanti kalau dibuka, kalau kitabnya dibuka, ada isinya pasal 1. Pasal 1 ayat 1. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, nanti ada pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3. Kayak gitu. Itu adalah batang tubuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah perumusannya. Gitu ya. Sama seperti Pancasila, yang merumuskan Pancasila kemarin siapa? Siapa yang merumuskan? BPU, PKI, dan PPKI. Ya, BPU, PKI, dan PPKI. Jadi, setelah kemarin kita membahas Pancasila, ada BPU PKI. Jadi BPU PKI itu tidak hanya membahas tentang Pancasila, tetapi juga membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Itu ya. Oh, bentar. Sebelum sampai ke sini, udah lupa. Fungsi Undang-Undang Dasar. Ulangi. Lupa. Fungsi Undang-Undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berperilaku sewenang-wenang. Jadi misalkan ya, dulu kalau negara lain atau Indonesia pernah masa kerajaan itu kan pemerintahannya dipimpin oleh raja. Kadang rajanya itu sewenang-wenang ya, tidak suka dibunuh gitu, tidak suka penjarakan, harus sesuai dengan pemerintah. Kalau kamu tidak suka dibuang kayak gitu. Atau saya kan pemerintah, saya kan penguasa, terserah saya dong mau apa gitu. Jadi kalau di Indonesia tidak boleh karena kita punya undang-undang dasar. Nah, fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berperilaku sewenang-wenang. Maka dari itu perlu adanya undang-undang dasar. Kan presidennya setiap tahun berganti. Kalau tidak ada aturannya, otomatis tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Jadi harus ada undang-undang dasar. Itu adalah fungsinya. Oke, lanjut ke sini ya. BPU PKI dan PPKI. BPU PKI oleh BPU PKI melalui beberapa tahap, yaitu tahap dari rapat-rapat, gitu ya. Rapatnya itu terdiri dari 4 kali rapat. Jadi Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil bagian dari BPU PKI. Kan dibagi itu ada yang merumuskan Pancasila, ada yang merumuskan UUD. Nah, terus ini dirumuskan oleh panitia kecil. Panitianya disebut panitia hukum dasar. Jadi dulu namanya belum undang-undang dasar, tapi panitia hukum dasar. Oh, Indonesia tuh mau perlu adanya hukum kayak gitu. Jadi ya udah dikasih nama aja panitianya ini panitia hukum dasar. Jumlahnya 19, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya. Kemudian panitia kecil 19 ini membentuk panitia kecil lagi. Nah, panitia ini membentuk panitia kecil lagi dengan ketuanya Supomo, Mr. Supomo.
Mr. Supomo. Ya. Nah, anggotanya adalah Wongsonegoro. Di buku sudah ada. Kamu stabilo aja nggak apa-apa. Halaman 66 ya. Wongsonegoro. Kemudian R. Soekarjo. Bacanya Su ya. Kalau OE kayak gitu ya. Soekarjo. Ejaan lama. Oh, ada D-nya. Mr. A. Maramis. Kemudian Panji Singgi. Haji Agus Salim dan Sukiman. Oke, nah ini adalah perumusan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI. Jadi BPUPKI membentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil ini dibentuk lagi panitia kecil lagi dengan ketuanya sebagai Mr. Supomo. Nah, setelah itu mereka rapatnya berurutan setiap hari dari tanggal 13 Juli sampai 16 Juli 1945. Oke. Mereka rapat secara berurutan tanggal, mereka rapat secara berurutan dari tanggal 13 Juli 1945. Ya, kita tulis dulu 13 Juli 1945 itu membahas tentang apa? Kemudian 14 Juli 1945 itu membahas tentang apa? 15 Juli 1945 itu membahas tentang apa? Dan 16 Juli 1945 itu membahas tentang apa? Oke, itu ada di halaman 67. 67 silahkan dibuka. Ya. Nah, isinya coba kamu cari berisi di halaman 66. Ya, silahkan diisi. Jadi kalian baca di halaman 66 hasil rapat untuk 13 Juli 1945 itu yang dibahas itu apa? Kemudian tanggal 14 Juli itu apa yang dibahas? Terus 15 Juli itu membahas tentang apa? Nah, yang terakhir tanggal 16 Juli itu membahas tentang apa? Gitu ya. Itu adalah lanjutan dari materi hari ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ulangi ya, Bunda ulangi dari awal. Kalau tidak ada, Bunda review untuk nanti pembelajaran mandiri di halaman 67 ya. Apa itu? Nah, kalau yang dari sini tuh enggak ada di buku ya. Bunda menjelaskan prolognya. Undang-undang dasar adalah konstitusi atau hukum dasar dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Jenis konstitusi ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis contohnya undang-undang dasar, kalau tidak tertulis contohnya konvensi. Nama lainnya konvensi. Contohnya adalah pidato presiden dalam rapat paripurna DPR atau pidato presiden pada saat hari kemerdekaan 17 Agustus, itu juga hukum dasar. Kemudian bagian dari Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan dan batang tubuh. Kalau batang tubuh itu pasal-pasal, dan fungsinya undang-undang adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berperilaku sewenang-wenang. Jadi kemudian perumusan Undang-Undang Dasar itu BPUPKI yang merumuskan, PPKI yang mengesahkan, gitu ya. Sama seperti Pancasila yang merumuskan, kalau PPKI yang mengesahkan.
Nah, perumusan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI dirumuskan oleh panitia kecil yang berjumlah 19 orang, kemudian dipecah lagi yang diketuai oleh Mr. Supomo. Mereka melakukan rapat 4 kali dari tanggal 13 Juli sampai 16 Juli. Kalau yang sebelum Juli itu kan Maret sampai Juni ya. Jadi kalau kemarin masih ingat yang perumusan Pancasila, jadi bulan Maret sampai Juni itu merumuskan Pancasila, yang Pak Soekarno mencetuskan istilah Pancasila untuk 5 sila negara itu. Akhirnya diperingati tanggal lahirnya Pancasila adalah 1 Juni. Nah, mulai masuk bulan Juli itu merumuskan dasar negara. Jadi sesuai dengan perumusannya, aturannya juga sama. Yang paling tinggi adalah Pancasila, kemudian baru Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu dipecah atau dirumuskan dari Pancasila. Nah, mereka rapat, silahkan dibuka halaman 67 dan dikerjakan. Itu saja ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, Budia akhiri.